Pemirsa, PDI Perjuangan tidak menutup kemungkinan adanya kejutan terkait bakal calon wakil presiden untuk Ganjar Pranowo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut bisa saja bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 bukanlah sosok yang masuk bursa selama ini. Hasto mengatakan bukan hal yang tidak mungkin jika bacawa pres Ganjar yang dipilih merupakan sosok baru selain 5 tokoh yang digadang-gadang sebagai pendamping Ganjar jika terjadi dinamika politik tertentu. Ya, selamat sore. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Sepertinya calon wakil presiden yang diusung PDIP dan P3 sekarang ini tinggal menyisakan 2 nama kandidat cawapres yang terkuat. Ada Pak Mahfud MD dan Pak Ridwan Kamil. Nah, nama Pak Sandiaga Uno secara perlahan menghilang. Ada kabar yang menyebar nih. Ketiga orang ini sudah dipanggil atau setidaknya ngobrol dengan Bu Mega. Sepertinya posisi ketiga calon ini masih imbang. Dengan kekuatan yang setara, tidak ada yang bisa memastikan siapa bakal dipilih Bu Mega, termasuk Pak Ganjar sendiri. Seorang teman bertanya nih, kalau posisi Pak Ganjar dengan Pak Anies sama, ya ngikut apa keputusan partai yang mencalonkannya? Itu bagi yang tidak jeli mengamati. 2 capres ini ya jelas berbeda. Pak Ganjar sejak muda sudah menjadi kader PDIP. Sehingga ideologi kepartaiannya jelas. Pernah jadi wakil rakyat di Senayan. Pernah pula jadi gubernur di Jawa Tengah. Secara modal jelas lengkap nih. Sementara Pak Anies hingga dicalonkan belum pernah sekalipun jadi kader partai. Termasuk saat dicapreskan oleh Nasdem nih. Partai yang dipimpin Pak Surya Paloh itu tidak mensyaratkan hal itu. Pun sesuai dicapreskan, kita sama sekali tidak mendengar loh. Apakah Pak Anies mengikuti pendidikan kebangsaan atau ikut dalam sekolah kader Nasdem untuk memahami visi misi partai itu? Kenapa ini penting? Sebab seorang kader partai harus paham betul dasar dan landasan perjuangan sebuah partai. Bagaimana dengan Pak Jokowi? Beliau, Pak Jokowi, itu sudah melalui semuanya. Malah sekolah kader partainya dijalani waktu menjadi wali kota Surakarta. Putra sulungnya, Mas Gibran, juga telah menempuh sekolah kader. Nah, itu pula yang bakal turut mempengaruhi bagaimana seorang presiden bekerja. Termasuk saat partai menunjuk pasangannya. Seorang kader partai akan mudah menyesuaikan. Termasuk apa? Membangun kerjasama dengan baik. Sebenarnya kita bisa menilai dengan jernih siapa antara Pak Mahfud dan Pak Ridwan Kamil. Mana yang punya peluang besar menjadi pendampingnya atau cawapresnya Pak Ganjar. P3 awalnya sih memang menyodorkan Pak Sandi. Namun sifat silat politiknya membahayakan PDIP saat ini. Menteri Pariwisata itu malah sempat menawarkan membangun poros keempat dan berniat nih mengajak PKS dan Demokrat untuk mendaftarkan pasangan capres-cawapres sendiri. Nih, diperkirakan upaya itu justru jadi batu sandungan yang malah menjadikan dirinya tidak akan dipilih Bu Mega. Beberapa elit PDIP belum memastikan siapa nama-nama yang benar-benar dinominasikan. Tapi yang dibicarakan di publik masuk di pembahasan internal PDIP khusus untuk memutuskan siapa cawapresnya Pak Ganjar tidak akan diputuskan sendiri oleh Bu Mega. Melainkan dibahas bersama nih 3 ketua umum partai koalisi. Yakni Ketua Umum Perindo, Ketua Umum P3, dan Ketua Umum Hanura. Dari berbagai nama yang beredar. Ada yang kerap disebut dan ada yang tidak. Namun saat ini prediksi kandidat yang terkuat tinggal Pak Mahfud dan Kang Emil. Siapa sih yang tidak mengenal Menko Polhukam ini? Jadi andalannya Presiden Jokowi ini.
dalam menyelesaikan berbagai kasus besar dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Terlihat woles banget gitu. Kayak mengabaikan kontestasi tahun depan. Pak Mahfud memang berlatar belakang akademisi. Dan di panggung politik Indonesia, karirnya lengkap. Pernah jadi eksekutif, pernah duduk di legislatif, serta yudikatif. Saat ini memang bukan kader partai manapun, tapi jika beliau dicalonkan, pemilihnya bukan hanya warga Madura, daerah asalnya beliau nih, atau hanya kader-kader PKB, partai tempat dia dulu berkiprah politik, namun juga kalangan kelas menengah yang tahu benar komitmen mantan guru besar UII Jogja itu. Terkenal bersih dan tidak mau kompromi dengan berbagai bentuk kejahatan. Terakhir kali ini beliau membongkar transaksi yang mencurigakan nih di Kemenku senilai lebih dari 300 triliun. Jumlah yang sangat besar. Kasus ini masih terus berjalan nih sampai sekarang. Tahun 2019 sebenarnya Pak Mahfud ini dipilih sama Pak Jokowi untuk jadi cawapres. Namun akibat manuver politiknya Caimin, dirinya batal ditetapkan jadi pendampingnya Pak Jokowi. Pak Mahfud tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Rizki jabatan Menko Polhukam pun menghampirinya. Kapasitas intelektual serta komitmen penegakan hukum bisa jadi jaminan tanpa kompromi ini. Banyak pengamat menyebut nih, justru sikap tanpa kompromi ini membuat partai enggan mengusungnya. Tapi bukankah ini penting agar negara ini makin maju? Pak Mahfud juga bakal lumayan loh menarik banyak suara usai PKB berkoalisi dengan Nasdem dan PKS itu. Kenyataan itu mematahkan harapan banyak kader serta simpatisan PKB. Bisa menempatkan kembali orang NU terpilih sebagai pengambil kebijakan. Diperkirakan duet Anies Caimin tidak banyak membuat simpatisan memilih mereka. Dan pilihan mereka jatuh ke Pak Mahfud. Ditambah belum lama nih Pak Ganjar memposting foto pertemuan dengan Pak Menko Polhukam tersebut. Meski membantah ada perbincangan tentang Pilpres, sulit mengelak bila foto itu menunjukkan keakraban keduanya. Lalu bagaimana peluang Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat? Kelebihan Kang Emil adalah mampu menarik pemilih utamanya di Jawa Barat, termasuk ke capres PDIP. Pada pemilu dan Pilpres 2019, suara mayoritas masyarakat Sunda diberikan ke Pak Prabowo. Nah, jika dilakukan dua nama, Anies dan Prabowo, masihkah mereka menyalurkan suaranya ke koalisi Indonesia Maju? Atau terpecah dengan capres jagoan koalisi perubahan juga? Jika ada Kang Emil di sana nih, maka diproyeksikan suara Jabar bakal terpecah menjadi 3. Tidak akan jadi dominan memilih satu capres saja. Kita tahu, PDIP membutuhkan suara di Jawa Barat. Sebab dalam Pilpres 2014 dan 2019, di provinsi tersebut Pak Jokowi terpaut lebih dari 10%. Bila dikembalikan pada total pemilih, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Lebih dari 35 juta loh suaranya. Tentu potensi mengusung Pak Ridwan Kamil jadi bagian yang memang harus dipertimbangkan. Saat ini, PDIP dimungkinkan sedang melakukan simulasi sebelum memutuskan siapa cawapres yang akan dipilih. Ajang kontestasi 5 tahunan ini bakal dipertimbangkan betul serta membuat strategi yang tepat tanpa perhitungan matang, maka segala persiapan sumber daya waktu yang dikerahkan bakal menjadi sia-sia belaka. Golkar sebagai partai di mana Pak Ridwan Kamil bergabung merasa tidak keberatan seandainya kadernya dijadikan cawapres. Itu makin menunjukkan jika langkah-langkah partai jelang pemilu memang harus lebih waspada, lebih komprehensif dan terukur. Masalahnya mereka menghadapi 2 ajang besar, yaitu pemilu serta Pilpres. Jika tidak dimanajemen dengan baik, bakal menjadi kerugian yang diterima partai tersebut. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.